Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Utak Atik Unik. Di sini saya dapat servisan iPhone 7 Plus. Ya, servis iPhone 7 Plus servisannya. iPhone ini stuck logo, yang maksudnya bukan stuck logo sih, ngedip logo Apple. Bisa kita coba pakai powerbank ya. Belum sebentar. Awalnya ya ngedip ya. Awalnya masalah seperti ini menurut pengakuan pengguna ialah jatuh gitu. Ada dua kemungkinan sih. Pertama, saya suggest di baterainya, karena ketika dipencet tombol power dia nggak respon sama sekali, tapi ketika dicolok cas atau charger dia ngedip logo Apple. Dip logo Apple seperti ini. Ngedip logo Apple seperti ini. Suggest saya pertama di baterai, dan kedua itu di software. Setelah di baterai atau software nggak bisa, baru kita suggest ke IC, karena kita nggak bisa langsung suggest ke mana penyakitnya, karena kronologis nih handphone menurut si pengguna ialah jatuh. Ya, bisa dilihat ya, bengkok. Jadi kita coba ganti baterainya dulu. Di sini udah saya siapkan baterainya. Kalau diganti baterai nggak bisa kita coba software seperti video sebelumnya, yaitu yang seri iPhone 6 kita menggunakan Triyuto. Nah, ini saya menggunakan, sudah saya siapkan baterainya. Oke, langsung aja kita buka handphone. Oh, di sini dia udah nggak ada tombolnya. Maaf, maksudnya bautnya udah nggak ada, bawahnya. Untuk semua seri iPhone sama, bautnya di bawah seperti ini ya, menggunakan obeng bintang. Tapi karena ini udah nggak ada bautnya, bisa kita langsung buka aja. Untuk seri iPhone 7 ke atas seperti 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, dan termasuk 11 yang terbaru, bukanya sama seperti ini dari bawah. Ya, kita angkat pelan-pelan, kita congkel. Tapi untuk 7 ke atas, ia dibukanya seperti buku, enggak seperti iPhone 6 ke bawah ya, yang kita bukanya seperti ini ke atas, tapi di fleksibel ini. Tapi dia di fleksibelnya di sini dan di sini, jadi bukanya seperti ini. Oke, harap teman-teman perhatikan dan berhati-hati. Kalau biasanya kalau untuk handphone yang baru atau nggak pernah bongkar, terutama 7 sampai X minimal, itu dia agak keras karena dilem, karena dia kan water resist, jadi samping sisi-sisi ininya itu dilem. Ini karena sepertinya udah pernah bongkar, saya nggak ngerti ganti apa, jadi ini udah nggak terlalu sulit dibukanya. Oke, ya tampilan seperti ini ya. Pertama, karena kita suggest di baterai, sebenarnya sih tampilan baterainya masih bagus ya, masih bagus. Jadi yang harus dibuka baut ini dulu nih. Kita ganti baut ininya, maksudnya dicopot bukan diganti, kita copot baut ininya. Oke, langsung aja. Untuk copot baut ininya, dia menggunakan obeng segitiga, nggak bisa pakai obeng bintang ataupun obeng plus. Dia beda seperti ini obengnya, kelihatan nggak? Ya, seperti ini, dia segitiga. Oke, kita buka bagian sininya. Oke, buka. Setelah kita buka, ini konektor baterainya ya. Ya, kita copot karena yang kita ganti hanya baterai, ya alangkah baiknya yang kita copot hanya konektor baterainya. Ini bisa kita menggunakan IC SEM, cuma saran saya gunakan yang berbahan plastik untuk mencongkel konektor baterainya. Kalau bisa menggunakan kuku, silahkan gunakan kuku, ya gimana enaknya aja. Cuma saran saya lebih bagus menggunakan
yang berbahan plastik, karena takutnya kalau menggunakan berbahan metal, menggunakan IC SEM atau sebagainya, takut jadi konslet, malah jadi ntar masalah di mesin gitu. Oke. Nah, di sini saya sudah ada baterainya, bisa kita cek. Nah, ini ada baterai barunya. Oke, karena ini saya hanya pengen ngetes dia bener masalah di baterai atau enggak. Jadi baterai ini nggak saya copot ya. Kalau misalkan teman-teman mau langsung copot bisa. Biasanya kalau yang handphone baru itu di atas iPhone 5S ya, seri 5S, untuk lem baterai seperti ini ada nih. Ini ada 3, bisa kita buka ininya. Nah, seperti ini. Kita buka. Ya, ini saya ngasih contoh aja ya. Karena takutnya bukan baterai, kita buka baterai pelanggan gak enak juga. Karena ini handphone servisan. Nah, ini dia ada baterainya. Nah, lem baterainya yang putih ini kita tarik seperti ini. Nah, tarik begini. Tapi ini karena ada Taptic engine-nya atau untuk vibrate, bisa teman-teman buka ininya. Bisa buka ininya dulu supaya narik lemnya gampang. Nariknya seperti ini, gitu ya. Langkah baiknya ininya dibuka dahulu. Copot, setelah dicopot baru. Tapi ingat, karena dia ini enggak sistem tempel seperti seri iPhone 6, kalau nggak salah dia ini ada fleksibel lagi. Jadi pas nyopot ini jangan langsung tarik, takutnya putus ya. Memang sih cuma buat getar, cuma nggak lucu aja gitu kalau nggak ada getarnya gitu. Oke, itu langsung aja kita tes menggunakan baterainya. Apakah bisa? Kalau bisa berarti fix ganti baterainya. Kalau nggak bisa, kita suges ke software dahulu. Kenapa saya suges ke baterai? Karena di saat pencet yang tadi saya bilang, pencet power dia nggak respon, tapi dicolok casan dia respon ngedip. Karena penyakit untuk iPhone itu sendiri, walaupun dia nggak ada baterai, di saat dia dicolok casan dia pasti ngedip. Misalkan teman-teman nih seperti ini ya, ini konektor baterai saya copot, ini saya colok buat menandakan bahwa mesin tersebut respon gitu. Hanya saja tidak ada daya yang tersimpan sehingga dia tidak bisa booting masuk ke menu. Itu suges saya. Jadi kenapa pertama saya suges ke baterai, yaitu nah seperti ini, ngedip dia. Seharusnya kalau memang di software ataupun di mesin, kalau baterainya nggak rusak, itu dipencet power seperti ini dia respon. Jadi misalkan apakah respon stuck logo manteng sampai daya baterai habis, dia baru mati. Itu bisa jadi bukan di baterai tapi di software ataupun di mesinnya gitu. Tapi kenapa sekarang saya suges ke baterai, itu yang saya bilang tadi. Ini mungkin baterainya rusak karena benturan akibat jatuh. Tuh, itu suges saya pertama. Mudah-mudahan benar baterai. Oke, langsung aja kita pasang, kita tes untuk baterainya sendiri. Oke, pelan-pelan. Mudah-mudahan dia respon. Oke, ya kita tutup pelan-pelan, jangan kita pasang dulu karena ini cuma ngetes saja. Oke, ini saya pencet power, mudah-mudahan nyala. Nah, bener nyala. Tapi jangan girang dulu, takutnya ya ada lagi masalahnya gitu. Kadang pernah seperti ini, jadi benar pas pasang baterai dia respon, baterai baru, tapi ternyata tetap dia stuck logo juga. Dan akhirnya ya di software sih bisa gitu. Nah, ini sepertinya masih iOS 11 karena dia masih ngedip. Sepertinya, mudah-mudahan masuk menu. Kalau ngedipnya cepat. Ya, bener ya, masuk ya. Oh, ternyata ini udah direset sama pemiliknya. Oke, berarti masalahnya bisa di baterai. Jadi bagi teman-teman yang memiliki masalah yang sama, cuma dengan catatan mirip seperti iPhone yang saya servis ini, maka bisa jadi itu di baterainya. Karena dari penyebab jatuh itu banyak faktornya, jadi kita juga nggak bisa 100% suges ke masalah yang kita tuju. Seperti sekarang kan saya suges ke baterai karena dari gejalanya ini seperti baterai gitu. Tapi bisa juga misalkan dari jatuh itu bisa dari baterai, bisa ke softwarenya dia langsung tiba-tiba crash karena ada getaran. Bisa juga paling parah mesin.
Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.